Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan 1 bulan yang lalu berkenaan muamalah pergaulan kita dengan orang kafir yang menuju kepada kekufuran. Seandainya kita mengikuti jejak mereka ini, dan ini perlu kita bahas agar kita selamat dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka pergaulan yang menjadi sebabnya orang muslim itu kafir ketika bergaul dengan orang kafir, terutama apabila mereka yaitu berdomisili, yang mana mereka tinggal di negara orang kafir dan mereka ridho dengan kehidupan mereka meniru orang kafir, maka ini keluar dari Islam. Ini kesimpulan dari yang lalu. Jadi orang yang tinggal di negeri orang kafir yang ridho, senang bergaul dengan mereka dan juga menyenangi yaitu tabiat-tabiat atau agama mereka, dan juga memuji-memujinya agama mereka. Ini termasuk kufur, keluar dari Islam. Yang nomor 2, apabila orang muslim ini berdomisili menjadi penduduknya orang kafir, yang mana orang kafir itu sedang memerangi kaum muslimin, tukharibul muslimin, ini juga jatuh kepada kekufuran. Nah, ketika mereka memerangi kaum muslimin, kita harus hijrah. Karena bagaimana kita tinggal di orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Demikian juga yang nomor 3 menjadi sebab kufurnya atau keluarnya orang Islam apabila mereka meniru secara mutlak, meniru secara keseluruhan peradabannya orang kafir, meniru amalnya, akidahnya, dan juga pakaiannya, rambutnya, dan juga mereka sering datang ke gereja, pulang pergi, dan juga menghadiri hari-hari ulang tahun mereka. Tidak ada khilaf dari kalangan para ulama, mereka telah keluar dari din. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang kafir itu musuhnya Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Itu surat Al-Mumtahanah yang pertama. Wahai orang mukmin, jangan kamu menjadikan musuh-musuhku, dan musuh-musuhmu itu sebagai kawan akrab. Allah menjadikan orang kafir itu musuhnya Allah, menunjukkan kita tidak boleh mendekatinya. Kemudian juga yaitu nomor berikutnya termasuk kufur pula ayyatasabbaha bihim fi amrin yujibul khuruja min dinil Islam. Jika orang muslim tinggal di negara kafir itu menyerupai, menyamai tabiat-tabiat mereka yang mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa? Contohnya mereka orang Islam memakai salib, yang itu adalah syiarnya orang Nasrani. Kemudian juga mereka pula yaitu ikut memperingati hari ulang tahunnya orang kafir.
Berarti tidak ada sama bedanya, tidak ada bedanya dia dengan orang muslim. Sepertinya para ulama telah bersepakat mereka ini telah keluar dari Islam. Karena kita ini apabila mampu keluar harus keluar. Kemudian juga nomor 5, sering berkunjung di gereja-gereja mereka, menganggap di gereja itu taqarrub kepada Allah, menganggap mendapatkan ibadah. Semisal mereka ini jatuh kepada kekufuran, demikian juga mereka menganggap agama ini sama. Kita harus toleran dengan agama yang lain. Ya. Kalau kita di pesawat memang ada itu malam yang mungkin orang Islam atau tidak, maka bagi penumpang diharapkan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi ingin menyatukan agama, padahal Allah menjelaskan innad dina indallahil Islam. Din yang diyakini dan diterima, yang diridhai Allah Ta'ala hanya Islam. Dan Islam itu apa? Bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang bersyahadat. Islam itu sholat, Islam itu siyam, Islam itu zakat, Islam itu haji. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian juga yang terakhir, yaitu termasuk hal yang mengeluarkan mereka dari agamanya ketika menyerupai orang kafir, muwalatul kuffari bi i'anatihim 'alal muslimin. Membantu orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Kecuali kalau ada orang muslim, ya, entah dia ahli bid'ah atau ahli syirik, kemudian menyerang kaum muslimin. Yang ahli sunnah, orang kafir boleh, orang muslim boleh minta bantuan orang kafir untuk menyerang mereka. Orang-orang menyerang kaum muslim karena itu dalam rangka fittifaq, dan tidak ada yaitu khilaf hal ini dari kalangan para ulama sunnah. Baik, ini kesimpulan yang dahulu. Sekarang kita lanjutkan al-qismus tsani. Pembagian nomor 2 termasuk mualat ini al-mualatul ghairul kufriyah. Ya, ini bab wala taroh ini. Dalam kitab yaitu At-Tashil fil Aqidah. Jadi mencintai, bersenang-senang yang hukumnya haram tapi belum sampai jatuh kepada kufur, tapi tetap haram. Ini berarti ini lebih rendah daripada yang pertama. Contohnya apa? Hunaka madahirun wa amsilatu minal wala'il muharram la takhruju sahibuha fil Islam. Di sini ada semacam wala, kecintaan kepada orang kafir, tapi belum sampai mengeluarkan orang ini dari Islam. Contohnya mahabbatul kuffar, mencintai orang kafir. Wattikhadhum asdiqa, dan dijadikan kawan akrab tidak. Kalau kita bergaul dengan orang kafir tidak mengapa, tanpa mencintai hati. Dan kalau sudah timbul kecintaan, berarti apa yang diingini oleh musuh ini harus diikuti karena timbul kecintaan. Tapi kalau sekedar pergaulan biasa, punya tetangga yang lainnya, maka boleh beliau menjadikan orang Yahudi itu musuh, tapi beliau nyewa orang Yahudi untuk mengantarkan ke Madinah. Urusan dunia itu bukan mahabbah. Sebagaimana kita naik pesawatnya orang Yahudi, yang asli tidak mengapa, karena Allah Ta'ala memberi yaitu kelebihan mereka dalam urusan dunia. Ya. Tapi wala timbul kesenangan orang kafir itu dia yaitu lembut, sopan, tidak boleh, itu namanya mencintai. Karena tidak ada satu pun dari ayat Al-Quran bahwa Allah Ta'ala mencintai orang kafir, tidak ada. Sekalipun orang kafir punya keahlian. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan Allah memuji orang kafir. Tapi Allah memuji orang beriman banyak sekali walaupun ada kemaksiatan. Karena orang beriman adalah orang tauhid. Ya. Jadi termasuk mencintai muamalah yang tidak boleh tapi belum jatuh pada kufur, mencintai orang kafir sekalipun bapaknya sendiri. Pergaulan secara zahir boleh, kecintaan tidak boleh.
dengan dasar ayat dari surat Mujadalah nomor 22. Nah, ini pakai dalil. Maka Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau Nabi tidak akan menjumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman adanya hari pembalasan, yuwatuna man khatallaha wa rasulah, lalu mencintai orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena kecintaan manusia kepada Allah membuat kebencian yang dibenci oleh Allah, dan itu mesti. Maka Allah telah berfirman, kau Nabi tidak akan menjumpai orang beriman kepada Allah, beriman ada hari pembalasan, lalu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sekarang orang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya bukannya orang kafir, orang yang menamakan dirinya Muslim juga ada. Iblis suruh masuk sholat, direnggang-renggang sok, yang bicara orang Muslim. Lahirnya bahwa Al-Quran tidak ada yang menjelaskan kewajiban sholat. Nah, ini satu contoh-contoh. Kita harus hati-hati kepada siapa, walaupun itu bapak kita, nenek kita, tidak boleh kita mencintai, apalagi orang lain. Lalu Allah menjelaskan, walau kanu aba'an, sekalipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapak kita sendiri, orang yang pertama kali berbuat jasa yang banyak dan tidak, tetap kalau itu melanggar ketauhidan tidak boleh kita cintai. Abna'ahum atau anak mereka sendiri, orang tuanya ahli tauhid, anaknya kufur, tidak boleh dicintai. Ikhwanahum atau saudara, bayangkan ini kerabat semuanya, orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Juga asyirat atau mata keluarga mereka. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah Ta'ala telah memasukkan, memperkuat di hati orang mukmin ini keimanan. Bagaimana orang mukmin mencintai orang kafir? Wa ayyatahum bi ruhin minhu, dan Allah memperkuat imannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan Allah akan masukkan orang-orang beriman dalam surganya yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai orang beriman kepada Allah, beriman pada hari pembalasan. Tapi Allah memurkai hambanya yang kufur. Ulaika hizbullah, inilah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingat, golongan Allah orang yang beruntung. Dia katakan orang beruntung ketika bergaul dengan orang kafir, sekalipun bapak sendiri, saudara sendiri, paman sendiri, anak sendiri, kerabat sendiri, tetap kalau kufur pisah dari sisi kecintaan, walaupun boleh bergaul secara zahir. Sebagaimana beliau bergaul dengan pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib juga yaitu menolong beliau. Tapi karena kufurnya tetap rasa kecinta tidak boleh. Namun karena menolong dia, apa kata beliau? Wahai pamanku, ketika mau meninggal dunia, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Wahai pamanku, jika pamanku membaca kalimat la ilaha illallah, aku akan beralasan di hadapan Allah bahwa pamanku masuk Islam. Apa kata temannya Abu Thalib ini? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ketika beliau mendakwai pamannya mau meninggal dunia, dua kawan akrabnya Abu Thalib ini memberitahu, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu benci wahai Abu Thalib agamanya nenek moyang dulu? Dia Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya ammi baca la ilaha illallah. Berulang lagi ini orang ini. Dua ini, apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya paman ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan seperti agama kawannya ini. Bahayanya punya kawan yang musyrik, kawan yang kafir. Karena kawan itu pengaruhnya besar, ya. Pengaruhnya besar. Jangankan kawan, kita itu kalau pergi ke Bali ingin punya kaos Bali, bangga.
Satu contoh ini. Bagaimana sampai berdiam? Ya. Ini perlu kita paham. Makanya ada hadis al-mar'u ala man ahabba. Kalau kamu melihat orang, lihat kawan akrabnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Kalau kamu lihat orang, lihat kawan akrabnya. Khalil itu banyak kawan akrab. Dan besok Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang itu sesuai dengan kawannya yang ia cintai. Ketika dia ulama sunnah, orang beramal saleh dicintai, akan dikumpulkan walaupun belum sederajat imannya, amalnya semisal kawannya. Dan itu banyak sekali dalilnya. Ini perlunya kita jangan sampai menjatuhkan rasa kecintaan kita pada orang kufar. Kita kadang-kadang kafir karena ayatnya demikian. Ada harus orang mengatakan jangan orang kafir, orang non muslim. Non bahasa Inggris, muslim bahasa Arab. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Maka kita, dan kafir itu sudah di Indonesia kan pula lihat di dalam yaitu kamus besar bahasa Indonesia KBBI, kafir orang yang tidak taat kepada Allah. Dalil yang lain, kita tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun keluarga sendiri. Yang melarang bukan saya hanya membaca. Yang melarang Allah. Kita sebagai orang mukmin kalau tidak beriman pada Al-Quran, lalu iman pada siapa? Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kufur. Ya. Bagaimana? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kaum muslimin suri tauladan yang paling baik. Siapa itu? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yaitu Nabi Ibrahim dan orang beriman bersama Nabi Ibrahim. Lalu apa katanya Nabi Ibrahim ini? Idz qalu liqaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim dan kaum-kaumnya dan pengikutnya berkata kepada orang-orang kufar, inna bura'a'u minkum. Saya tidak bisa bergaul dengan dirimu. Saya harus membenci dirimu. Barok itu membenci. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan saya membenci apa yang kamu sembah pula. Ini beliau Nabi Ibrahim. Pengikutnya sedikit berani bicara di khalayak ramai, raja-raja yang kufur, bahkan ayahnya juga kafir. Dan didakwai ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Dipanggil bapak, memang ayahnya, wahai ayahku, kenapa ayahku ini menyembah patung yang punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolak musibah yang menimpa kepadamu, wahai ayahku? Diam ayah, tapi marah ayah. Ini pernyataan Nabi Ibrahim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami membenci kalian semuanya orang kufar dan juga membenci yang kamu sembah selain Allah. Nah, ini beliau, tapi yang dimenangkan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim. Sekalipun kekuatan fisik kalah dengan mereka, tapi kekuatan iman Allah Ta'ala menolongnya. Karena Allah berjanji, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah hanya menolong yang beriman. Surat Muhammad itu. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir itu tidak punya penolong, sekalipun jumlahnya banyak, kekuatan fisiknya banyak, tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini prinsip. Kalau prinsip ini dipegang, bagus umat Islam. Tapi berapa banyak orang prinsip ditolak karena urusannya fulus duit. Makanya Allah beliau menjelaskan fitnah. Inna fitnata ummati al-mal.
Fitnah umatku ini harta. Kalau orang sudah keracunan masalah urusan harta, dilenserkan agama, ditolak, bahkan dicacinya. Nah, dan itu kenyataan kalau kita melihat di YouTube dan di berita internet, begitu bahayanya orang kalau sudah tertarik karena virusnya duit. Makanya beliau bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Hati-hati dengan wanita khusus untuk laki-laki. Hati-hati dengan duit semua untuk kaum muslimin. Balak yang pertama yang menimpa pada kaum muslimin ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Cinta dunia dan takut mati, takut tidak makan. Kelanjutan ayat dari surat Al-Mumtahanah ini, maka Allah berfirman, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wa. Pernyataan yang dua oleh Nabi Ibrahim. Nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian sampai kamu mau beriman kepada Allah Ta'ala saja. Ini pernyataan baroknya Nabi Ibrahim AS dan orang beriman. Cuma kalau kita bersikap seperti itu mesti ada risiko. Siapa para anbiya yang tidak dimusuhi oleh orang kafir? Tetapi ketika istiqomah itu berjalan, bersabarnya berjalan, kemenangan untuk orang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu mau bersabar, disuruh bersabar karena mesti ada gangguan. Mesti ada hal yang membuat bingungnya hati kita atau sesuatu yang melukai fisik kita. Wa tattaqu, dan kamu tetap mau bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini kunci. Allah Ta'ala beritahu kita semuanya. Maka tipu daya siapapun tidak akan bisa memadaratkan dirimu. Dua kunci. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Nah, selanjutnya pula wal wajibu 'alal muslim. Kemudian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu rajulun qauman illa jaa'a ma'hum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang yang mencintai suatu kaum mesti bisa pada hari kiamat dikumpulkan dengan kaum yang dicintai. Kalau kita mencintai utusan Allah, mencintai para sahabat, akan dikumpulkan dengan mereka. Naudzubillah min dzalik, mencintai orang kufar akan dikumpulkan besok, karena almar'u ala man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang disenangi. Ini menunjukkan mencintai orang kafir walaupun belum sampai kepada kekufuran, tetap hukumnya tidak boleh. Karena sebab kufurnya orang itu berlebih-lebihan mencintai. Karena itu kita harus bergaul. Kalau kita ini bergaul dengan orang maksiat itu maunya ikut maksiat. Tapi belum tentu bergaul dengan orang yang soleh, dia mau berbuat soleh. Dan ini hawa nafsu. Setan itu gak pernah tidur, gak pernah mengantuk, selalu mencari peluang kita. Wal wajibu 'alal muslimi bughdu jami'il kuffar wal musyrikin. Maka wajib semua orang muslim ini harus membenci semua orang kafir. Orang muslim membenci itu di hati. Walaupun menyapa boleh, walaupun jual beli boleh, pakai kendaraannya boleh, tetapi hati ini tidak boleh. Karena kelembutan mereka kalau timbul kecintaan tidak boleh. Dia tetap musuhnya Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi. Kamu jangan jadikan musuhku wa aduwakum awliya, dan musuhmu sebagai kasih sayang atau teman akrab. Cuma yang semacam ini tidak banyak disampaikan di tengah umat, tidak tahu apa sebabnya. Wa hadza mujma'un 'alaihi bainal muslimin, dan ini sudah menjadi kesepakatan untuk semua umat Islam yang berilmu dan menggunakan ilmu. Kenapa? Wa dzalika li'annal kuffar
yuhadunallaha. Karena orang kafir itu memusuhi Allah. Lihat sekarang di dunia ini orang Islam dianiaya. Tidak bisa telinga itu menutup. Apalagi berita dunia, lihat. Tidak ada orang Islam yang menganiaya orang kafir. Justru kaum muslimin ketika minus orang kafir menjadi berkuasa, hancurkan kaum muslimin. Ya, satu bukti bagaimana kita mencintai orang yang memusuhi, yang membunuh kaum muslimin. Sama saja di mana-mana orang kafir itu pekerjaan seperti itu. Minimalnya kita membenci walaupun kita tidak harus menyerang secara fisik ketika dalam keadaan aman. Tidak boleh kita mengganggu orang kafir. Mendakwai boleh. Karena dakwah lain memusuhi. Tapi permusuhan dalam hati harus membunuh musuh. Orang mukmin sekalipun hutang sama kita perlu dibayar, tetap saudara kita. Terkadang kita ini dengan saudara kita bagikan musuh karena memberi sesuatu dianggap sebagai anak akrab. Lah ini termasuk waswas syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian juga berikutnya wa yubarisunahu bi'adamil ma'asi, dan mereka terang tangan orang kafir ini melakukan kemaksiatan, menzalimi kaum muslimin. Lihat beberapa negara orang Islam tertindas. Yang menindas bukan orang Islam, tapi orang agama selain Islam. Yaj'alu bija'li syarikin ma'ahu fi ibadati, bahkan juga mereka mesti menyekutukan. Nah, menyembah selain Allah atau beribadah kepada Allah Ta'ala, menyekutukan yang lainnya. Fayajibu taqarrubu ilallah ibudhihim wa mu'atatin, kita wajib mencari pahala dari Allah dengan membenci mereka. Gimana mencari pahala dari Allah Ta'ala dengan membenci mereka? Karena Allah Ta'ala membencinya. Dan juga karena Allah Ta'ala menjadikan itu musuhnya. Jadi kita menampakkan kebencian, permusuhan kepada orang kafir itu dapat pahala. Karena kembali pada ayat dari surat Mumtahanah nomor 1 tadi. Tetapi bukan berarti kita mencaci dengan lisan, tidak boleh. Bukan berarti kita mencuri harta mereka, tidak boleh. Kita menjual barang kepada mereka 1 kilo harus 1 kilo. Itu muamalah dunia. Tetapi kecintaan dalam hati tidak boleh. Wa damir rukuni ilaihim, dan tidak boleh kita merasa tenang hidup dengan mereka. Qala Syekhuna Muhammad bin Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-kafiru aduwwullah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Orang kafir itu musuhnya Allah dan musuh Rasulnya, dan juga musuh orang mukmin. Berapa banyak Al-Quran diinjak oleh mereka. Makanya kita dilarang bepergian di negara orang kafir membawa Quran. Dari jauh-jauh beliau sudah menasihati kita. Wa yajibu alaina an nakrahahu bi kulli qulubina, wajib kita membencinya dari semua hati kita. Jadi kita harus membenci, tidak boleh mencinta walaupun 1% saja. Karena kaum ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mencintai orang kafir itu hukumnya haram. Taruh terjadi kecintaan itu belum sampai mengeluarkan yaitu Islam, tapi bahaya. Karena orang mencintai sesuatu itu mesti ada sesuatu. Ketika mencintai, nah dekat. Ketika mencintai, menolong. Ketika mencintai, diminta pertolongan, ditolong. Yang nomor 2, al-istitanu daimu fi biladil kufar, tinggal selamanya di negara kafir atau berdomisili pindah dari negara Islam ke negara kafir. Fala yajuzul lil muslimi al-intiqalu ila al-biladil kuffar lil istitani fiha. Tidak boleh orang Islam pindah penduduk menuju ke negara kafir untuk tempat tinggal selamanya. Kalau untuk kerja beberapa saat nanti ada persyaratan.
Kapan orang itu boleh tinggal beberapa saat di negara mayoritas orang kufar. Wala yajuzu lahu at-tajammusu bi jinsiyatiha, tidak boleh, yaitu termasuk yaitu kependudukannya. Ya, mau masuk ke pendudukan mereka tidak boleh. Walau kana yastati'u idhara sya'iriddin, sekalipun mampu menampakkan syiar Islam, illa fi halid darurah, kecuali dalam keadaan darurat, tinggal di situ berani menampakkan Islam, mendakwa mereka masuk Islam boleh. Kalau diam itu tidak boleh. Kalau orang diam akan dipengaruhi. Tapi kalau mendakwai, lihat nanti tamtangannya. Kalau memang mendakwai berhasil, alhamdulillah, menjadi sebab baik. Kalau tidak boleh. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan di qaul Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Perkataan Jarir bin Abdullah, apa katanya? Bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an alam nushi li kulli muslimin, agar menasihati untuk semua kaum muslimin, wa ala mufaraqatil musyriki, dan aku berbaiat bahwa aku wahai Nabi, saya akan pisah dari negeri orang musyrik. Ya, ini perlu difahami. Karena kalau sudah kembali ke negara mereka mesti kena pengaruh mereka, dan itu mesti. Karena dalil kepastian itu almar'u ala dini khalil. Bahkan juga pakaiannya, caranya yang bahkan sampai menuju negara kafir itu bersih, tertib. Itu kan loyal itu. Menunjukkan kesenangan bagaimana orang kafir dipuji oleh Allah Ta'ala atul, lalu dia puji. Layakkah seorang muslim yang tahu ilmu lalu memuji orang kufar? Tidak boleh. Tapi itu kenyataan. Dan berapa banyak orang berubah Islamnya karena berdomisili di negara-negara kafir. Wa idza aslamal kafiru wa baladuhu baladu kufrin. Kalau ada orang kafir, dia masuk Islam, sedangkan dia tinggal di negara kafir itu, fa in kana la yastati'u idhara sya'airil Islam. Kalau dia berada di negara kafir kemudian masuk Islam, kok tidak mampu menampakkan syiarnya Islam, tidak mau sholat karena takut dilihat oleh orang banyak, tetangganya, tidak mau pula siam, wa yastati'ul hijrata, dan mampu hijrah, mampu pindah, wajibat alaihil hijrah, wajib hijrah. Sebagaimana Allah memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berdakwah di kota Makkah selalu diancam, dilempari dan dianiaya, maka Allah menyuruh hijrah ke kota Madinah. Karena menyelamatkan agama lebih pokok dari menyelamatkan fisik. Karena kita meninggal dunia membawa agama, membawa akidah. Nah, ini perlu kita pahami. Wajibat alaihi hijratu ila baladin min biladil muslimin bi ijma' ahli ilmi, maka wajib berhijrah menuju ke negara-negara kaum muslimin menurut kesepakatan kaum ulama Islam. Adapun Raja Najasyi, kenapa dia masuk Islam tidak bisa keluar? Karena terhalang tidak bisa keluar. Jika ketika meninggal dunia disolati ghaib oleh beliau dan para sahabat. Nah, ketika mau keluar tidak boleh dibendung, ini namanya ghairul mustati', tidak mampu. Tapi kalau mampu harus keluar, atau dengan cara tipu daya. Ya, saya mau keluar mau apa, mau berdagang, mau nanti pulang lagi, tapi nanti tidak pulang, tidak mau. Karena al-harbu khidmah, kepada orang kafir itu musuh, kita pakai tipu daya. Wala yajuzu lahul biqa fi hadzal baladi illa fi hal darurah. Tidak boleh orang kafir yang masuk Islam di negara kafir itu dia menetap di situ kecuali dalam keadaan darurat. Nah, boleh. Kalau mampu keluar, keluar. Karena ada ayat dari surat An-Nisa nomor 97 sampai nomor 98.
Bisa ya? Baik, kita adzan dulu dan sholat, insyaallah kita lanjutkan setelah kita sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Kif? Enggak ucap. Enggak. Tadi ucap.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang nomor 2 tadi, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tidak boleh bertempat tinggal selamanya di negara kafir, karena akan kalau dia mampu untuk berhijrah, kecuali orang tersebut dalam keadaan tidak mampu, karena masuk dalam ayat faman yadhurra ghayra baghin wala 'atin fala isma alaihi. Siapa yang dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas tidak dosa. Tapi kalau mampu hijrah maka harus hijrah. Kalau tidak, kita akan terancam di dalam surat An-Nisa 97 sampai 98. Maka Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zalim. Qalu, maka malaikat menanya, fima kuntum, kenapa sekaratmu seperti ini? Qalu, jawabnya, kunna mustad'afina fil ardh. Iya, karena saya ini tertindas di permukaan bumi ini. Kami adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu. Qalu, maka malaikat menanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala luas sehingga kamu bisa hijrah? Ternyata alasan mereka tidak diterima oleh mereka, kecuali kalau memang tidak mampu hijrah, dihadang seperti Raja Nasasi yang lainnya, maka termasuk bagian yang berkecualian. Maka Allah menjelaskan, faulaika ma'wahum jahannam. Orang yang mampu hijrah, dia tidak mampu hijrah untuk menyelamatkan agamanya, maka Allah menjelaskan mereka itu tempat tinggalnya di neraka jahanam, wasa'at masira, dan paling jeleknya tempat kembali, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kecuali di sini yang tidak mampu hijrah itu orang-orang yang du'afa, yang miskin, tidak ada bekal untuk pergi, atau karena ketuaannya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun wanita, atau anak-anak kecil yang mereka tidak mampu untuk hijrah, baru mendapatkan yaitu wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan untuk hijrah, baru mendapatkan alasan ini diterima. Inilah perlu kita fahami, perlunya kita harus berhati-hati ya bergaul dengan orang kafir, karena mereka itu punya misi. Belum tentu kita bisa mendakwai orang kafir, yang mereka terkadang sudah mendakwai kita, karena mereka itu tidak ada rasa perasaan, terbuka oleh syaitan. Kalau orang muslim kadang-kadang punya perasaan, saya mau mengajak Islam nanti dia tersentuh, tersinggung. Tapi mereka mengajak kepada umat Islam kepada hal-hal yang lain, mereka tidak merasa menyinggung orang lain. Amma idza kana al-muslimu yastati'u idhar sya'air dinihi. Tapi kalau orang Islam tinggal di negara orang kafir itu mampu menampakkan syiar Islam, min tauhidin, ya, dia mendakwai orang dengan tauhid, wa sholatin, dan tetap sholat, ya, nampak bukan sembunyi dia, wa tu'allim li ahkamil Islam, dan juga mengajarkan hukum-hukum Islam, wa tamassuki bil hijabil mar'ah, maka istri-istrinya, wanita tetap pakai hijab. Nah, wa ghairiha fal hijratu ila biladil muslimin, hukumnya mustahabbah fi haqqihi hina idin. Nah, bukan wajib tapi anjuran. Dengan syarat kalau mereka tinggal negara kafir ini masih menampakkan ketauhidannya, bisa berdakwah,
dan juga pula yaitu bisa sholat berjamaah, ada kesempatan tempat untuk bisa berjamaah, itu hukum hijrahnya menjadi mustahabbah, tidak wajib. Tapi harus hati-hati dengan anak kita. Kemana anak ini mau disekolahkan? Karena kita kewajiban untuk mendidik anak pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa yajuzu lahu an yabqiya fi baladil awwal. Boleh dia tinggal di negeri yang pertama. Jadi dia orang kafir, terus masuk Islam di negeri kafir. Tapi dia mampu menampakkan keislamannya, bisa berdakwah. Ini hukum hijrahnya menjadi sunnah, bukan wajib. Tapi kalau nantinya dalam perkembangan dakwah terbendung, bahkan juga ada penganiayaan, wajib keluar ketika dia mampu. Dengan dasar faqat rawa Abu Sa'id Al-Khudri anna Arabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. Orang Arab Badui menanya kepada beliau, wahai Nabi, bagaimana hukumnya hijrah? Qala inna sya'nal hijrati la syadidun. Hijrah itu perkara yang berat, terutama berat dalam hati, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Nah, maka menanya beliau ini kepada orang Arab Badui yang mau hijrah itu, fahallaka min ibilin, apakah kamu punya unta? Qala na'am, iya wahai Nabi, punya unta untuk hijrah. Qala fahal tu'ti sadaqataha, apakah kamu sudah membayar zakatnya unta ini? Qala na'am, ya. Qala fa'mal min wara'il bihar, kalau begitu kamu beramalah di balik lautan ini, di balik itu. Fa innallaha lam yatruka min amalika syai'an, karena Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalmu. Ini bagi orang yang sifatnya dia bisa istiqamah, bisa melakukan zakat, bisa beramal soleh, tetap di situ, maka boleh tinggal tersebut. Namun hijrah berkali dengan orang muslim, orang sunnah lebih kuat, karena ketika kita salah ada yang menegur, ketika kita tidak tahu ada yang memberitahu. Kemudian berikutnya nomor 3, termasuk perkara muamalah, ya, kecintaan yang haram terhadap orang kafir, as-safaru ila biladil kufri fi ghairi halil hajah. Berpergian di negara kafir tanpa ada kebutuhan pokok, pokoknya hanya sekedar ingin tahu. Sekarang berapa banyak orang punya duit itu kebingungan. Padahal kalau diinfakkan 1000 dikalikan 10 sampai 700. Terkadang mereka mengeluarkan uang banyak hanya sekedar ingin tahu di sana itu ada apa, nanti pulang. Ya. Fayakhrumu 'alal muslimi ay yusafira ilaiha illa fi halatil hajah. Orang Islam haram bepergian di negara kafir kecuali ada kebutuhan yang pokok. Fa in kanat hunaka hajatun ila safari ila tilkal biladi sawa'un kanat khassatan bil musafiri aw 'amatin lil muslimin jaza lahu safar. Kalau memang ada kebutuhan safar dia, baik sendirian atau dengan rombongan kaum muslimin, boleh dengan syarat 3. Ya. Syarat 3 ini jarang terpenuhi. Siapa orang muslim boleh bepergian di negara kafir, baik sendirian atau bersama rombongan kaum muslimin, ya, boleh dengan 3 persyaratan. Dan ini persyaratan ini telah disepakati oleh para ulama. Pertama, ayyakuna man yadhabu ila tilkal bilad dha ilmin bi umuri dinihi. Yang pergi ke negara kafir itu harus kuat ilmunya dan imannya. Orang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu kena pengaruh mereka. Wa indahu ilman wa dirayatan bil umurin nafi'ah wad darar, dan punya ilmu bisa membedakan ini yang manfaat, ini yang madarat. Ini kunci pertama.
Yang nomor 2, ayyakuna fi ma'manin, dalam keadaan aman. Tidak dalam keadaan peperangan di tempat itu. Wa buktin an asbabil fitnah, dan jauh dari penyebab fitnah. Tapi kalau negara kafir itu dia orang telanjang, banyak perbuatan zina, ya, pencurian bebas, narkoba bebas, tidak boleh. Ya, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ayyakuna qadiran ala idhari sya'air dinihi, mampu menampakkan syiar Islam waktu yang sholat dia, waktu yang siang. Jadi 3. Pertama, harus memiliki ilmu yang mantap, yang kuat sekali sehingga tahu ini manfaat diamalkan, ini madarat dijauhi. Yang nomor 2, negeri yang dikunjungi itu aman, tidak dalam keadaan pertempuran, tidak ada fitnah, kerusakan-kerusakan yang membuat rusaknya pandangan mata kita, yang membuat terpengaruhnya diri kita. Yang nomor 3, betul-betul mampu kita menampakkan keislaman kita. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Karena peperangan orang kafir bukan dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan darurat pun, umpamanya untuk menuntut ilmu urusan dunia tidak ada di negeri kaum muslimin, persyaratnya 3 tadi. Kalau tidak boleh. Dan kalau orang yang kuat Islamnya, tetap dia akan menjauhi perkara-perkara mungkar dan akan gelisah ketika hidup bersama orang yang selain muslim, dengan dasar ayat dari surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa hidupmu itu sudah ada panutan Rasulullah SAW. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah SAW harus mengikuti keinginan masyarakat, maka kalian akan sedih, akan hancur, dan akan pula terjadi fitnah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah membuat kami para sahabat senang dengan iman, dan dibuat hati itu indah dengan keimanan. Kalau orang itu sudah hatinya merasa indah, mendapatkan nikmatnya iman, maka Allah akan menjadikan hati itu wa karraha ilaikumul kufra, akan benci kekufuran, wal fusuqa, dan akan benci kepada kefasikan, wal isyan, dan akan benci maksiat. Dan itu kita rasakan sendiri. Bayangkan kalau tempat kita punya masjid yang di situ tidak menurut sunnah, sedangkan kita mengikuti sunnah, akan kita tinggalkan masjid itu, kita mencari masjid yang memakan sunnah. Itu contoh kecil yang di situ masih di lingkungan orang Islam. Tapi karena tidak mengamalkan sunnah di masjidnya, dia tidak mau sholat di tempat itu. Karena keimanan ini membuat benci kepada kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Makanya para ulama ketika dalam keadaan liburan tidak pergi ke tempat-tempat yang kafir, pergi di negara Islam berdakwah. Bertemu mana saudara saya. Tapi orang Islam yang awam ingin tahu kemaksiatan, ingin tahu dunia luar, sehingga terpengaruh. Ya. Ini kita perlu menjaga, untuk menjaga keimanan itu berat. Kalau menjaga duit, parukan masukkan peti besi, selesai. Jaga keimanan kita kalau kita tetap keluar. Wa minal haja allati yajuzu safar min ajliha, dan di antara safar-safar yang dibolehkan karena ada kebutuhan, pertama as-safaru lid-da'wati ila Allah taala, bepergian di negara kafir dalam rangka tugas dakwah. Tapi juga dakwah ini jangan mudahan dengan mereka, yaitu mencari supaya mereka bagaimana senang dengan kita, tidak. Yang hak harus sampaikan yang hak. Ya. Kalau bertugas sudah dakwah itu tadi syaratnya 3. Dia punya ilmu dan tempat itu aman. Dan nomor 3, dia mampu menampakkan dakwahnya, mampu menampakkan keislamannya. Kecuali orang yang berada di tempat itu baru masuk Islam, tidak bisa keluar dari negeri itu. Kita kembali pada zaman Rasulullah SAW. Dakwah pertama sembunyi-sembunyi di kota Mekah, karena memang beliau asli penduduk kota Mekah. Tapi ketika lama-lama nampak,
orang kafir tidak akan senang dengan adanya perkembangan Islam. Itu mulai dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Maka dia wajib hijrah. Makanya beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk hijrah. Yang nomor 2, was-safar lit-tijarah, safar untuk berdagang. Berdagang hukumnya mubah. Tapi tidak boleh kita berdagang mengorbankan tauhid kita, mengorbankan ibadah kita, kemudian loyal pada orang kufar. Keliru kita. Bagaimana cari duit dengan mengorbankan kita? Was-safar lil-ilaj, dan juga bepergian untuk berobat ketika di negerinya tidak ada dokter spesial yang menurut perkiraan mereka yang bisa menangani ini, kecuali di beberapa negara kafir. Karena orang kafir itu pikiran urusan dunia toh. Ya, gimana pengobat, gimana jantung ini, bagaimana paru ini, bagaimana bisa dioperasi, kepala ini dibuka, dibetulkan yang lainnya. Itu pekerjaan urusan dunia. Ketika ada dokter yang dalam yang dia mau kaum muslimin ini, saya tidak ada alatnya di sini. Ini harus pergi ke tempat yang lain dan aman, boleh. Tapi kalau tidak pergi ke keluar itu lebih utama, karena kematian mesti ada. Kalau Allah menjaga sehat tetap sehat, belum tentu dibawa ke sana lalu sembuh di sana. Bisa juga sampai di sana mati. Tapi yang semacam ini para ulama membolehkan. Namun lebih baiknya kita tidak berobat keluar. Was-safaru li hajatil muslimin fi tilkal bilad kas-sufara'il hukumah, seperti boleh pula orang muslim bepergian di negara lain karena sebagai kedutaan wakil negara. Perwakilan negara boleh, ya, sebagaimana di yaitu Saudi menaruh kedutaan tertentu di negara-negara kufar karena ada hubungan dagang, tapi dengan syarat yang berada di sana ini betul-betul harus menjaga keislamannya, akidahnya, dan tidak kena pengaruh dengan adab-adab atau istiadat mereka yang melanggar Islam. Karena menjaga iman ini wajib. Urusan dunia di mana tempat kita bisa dapati. Amma safar ila biladil kufar min ajli siyahah, adapun pergi negara kafir hanya sekedar untuk rekreasi, hanya ingin tahu di sana ada apa. Wa nafya fa huwa safarun haramun, ini safar yang hukumnya haram. Li umumi hadis Jarir, karena ada keumuman hadis Jarir yang telah disebutkan tadi. Fa inna fihi al-man'u min al-iqamah fi baladil kufri, bahwa dilarang orang itu tinggal di negara kafir. Wa hadza yasmal al-iqamah al-yasira, baik tinggalnya hanya sementara, kal yaumi wal yaumaini, atau satu hari atau 2 hari. Walima fi dzalika min ta'ridi dinil muslimin. Kenapa haram? Karena orang Islam akan menjual agamanya, akan menjemujikannya, dan akan memuji di negeri itu, dan akan kena peraturan dari negeri itu pula. Li khatarin, karena banyak bahayanya, min ghairi daruratin, tanpa ada karena sesuatu yang darurat. Ini makanya tidak boleh orang muslim mengadakan tur atau rekreasi di negara kafir, karena di situ banyak kemaksiatannya, karena matanya harus dijaga, telinga harus dijaga, apalagi kalau mata melihat sesuatu direkam oleh pikiran, bergerak anggota badannya. Yang nomor 4, termasuk dilarang kita larangan bergaul dengan orang kafir, tapi belum sampai jatuh pada yaitu keluar daripada Islam, musyarakatul kuffari fi a'yadihim ad-diniyah, ikut meramaikan hari ulang tahun orang kafir. Ka'idi ra'sis sanatil miladiyah, seperti memperingati tahun baru Masehi. Orang Islam ini kadang-kadang masih salah. Ya. Perayaan orang Islam itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada merayakan tahun baru Hijriah, tidak ada satupun hadis. Kalau ada mestinya beliau dulu yang meramaikan, atau para sahabat. Dalam rangka tahun Hijriah kita perlu introspeksi dan perlu
meneliti kembali, perlu menghitung amal. Malamnya kita perlu sholat malam, siangnya perlu siang. Tidak ada dalil, bahkan jatuh kepada bid'ah. Ya, kita mengontrol amal kita harus setiap hari, dia menunggu tahun baru. Nah, demikian juga ka'iti, yani fala yajuzu lil muslimi mukhalatatun aw musyarakatuul kuffari fi a'yadihim ad-diniyah. Tidak boleh orang Islam ikut serta meramaikan hari perayaan agama mereka. Tapi ini kalau orang sudah jadi teman dengan mereka, tidak mau ikut, nah, cari duit ini yang tenaga duit itu kalau netral itu enak. Tidak ada paksaan tertentu, nggak masuk juga nggak apa-apa. Cari duit, alhamdulillah jalan keluarnya banyak. Jangan sampai mengganggu akidah kita. Lianna fi dzalika, karena kalau kita yaitu ikut berarti mendukung. Li'ilmi li'amalihi, mendukung amal mereka, waridha bihi, dan juga meridainya. Jadi kita walaupun ada Natal tidak boleh memperingati. Kalau memperingatinya ikut berarti mendukung orang Nasrani 3 agama. Ya, hari-hari agama yang lain tidak boleh. Inna dina indallahi Islam. Kalau orang kufar ikut merayakan hari raya, itu orang raya kaum muslimin harus dimuliakan. Tapi jangan sampai kita harus imbal balik. Mereka mengatakan selamat hari raya, kita tidak boleh mengatakan selamat hari Natal. Hari raya sunnah kaum muslimin. Nah, merayakan pula hari Idul Adha, nah, itu hari raya umat Islam yang harus kita muliakan. Mereka merayakan kita itu hubungan mereka dengan hubungan mereka sendiri, tapi jangan sampai dengan mereka merayakan itu lalu kita ikut merayakan di tempat dia ini yang tidak diperkenankan. Nah, ya. Selanjutnya, dan Allah telah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi kita ini hidup ini selalu dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita oleh malaikat catat raqib dan atid. Jadi jangan menganggap ini tidak ada catatan. Sebelum kita menyesal, kita perlu menuntut ilmu dan perlu istiqomah. Sekalipun dibenci oleh manusia, seluruh dunia tidak mengapa. Yang penting kita diridhoi oleh Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah marah kepada hambanya, walaupun dicinta oleh semua urusan orang dunia, orang manusia seluruh dunia tidak akan bisa berbuat apa-apa sama kita, karena mereka akan berhadapan pula dengan Allah. Kama yakhrumu tahni'atihim, sebagaimana kita juga haram pula mengucapkan selamatnya, selamat hari mereka, tidak boleh. Gimana orang kufar akan selamat hari mereka? Wa yakhrumu khuduru a'yatihim ad-diniyah, dan haram kita diundang untuk acara hari-hari ulang tahun agama mereka. Karena kalau hadir berarti mendukung. Bagaimana dalam keadaan terpaksa? Kenapa kita dalam keadaan terpaksa? Apakah kalau kita tidak hadir mau dibunuh? Kadang-kadang terpaksa didulukan. Orang terpaksa ketika dia masuk Islam di negeri itu mau keluar tidak bisa, dihalangi ini. Tapi orang itu diundang tidak hadir, alhamdulillah, karena ini bukan yaitu harinya kaum muslimin. Li'annaha a'yatun mubtadi'atun muharramatun, karena hari yaitu ulang tahun yang tidak ada di dalam Islam dihukum bid'ah dan hukumnya muharramah fi dinina, di dalam agama kita. Yang terakhir, at-tasbihu bihim bima huwa khassun bihim mimma yatamayyazu bil kuffar lil muslimin, menyerupai atau meniru kekhususan mereka yang itu tidak ada pada kaum muslimin. Ya.
Contohnya apa di sini dijelaskan seperti kita meniru cara ibadah mereka secara khusus atau adab-adab mereka yang itu tidak ada di dalam Islam yang menjadi sifat khusus mereka. Maka hukumnya haram seperti model makan ini. Orang Islam makannya bukan begini. Makan tangan kanan deh. Demikian juga cara duduk mereka. Nah, cara menyampaikan salam dengan orang kafir, salamnya bukan assalamualaikum. Ini tidak boleh. Gimana ketemu selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum. Ketika kepada orang Muslim, kepada orang kafir kita tidak salam. Ketika mereka salam, waalaikum. Nah, cuma kalau kita berkawan dengan orang akrab memang berat. Tinggal iman kita mana yang kuat. Makanya tadi dikatakan almaru ala dini khalili. Orang itu tinggal siapa yang teman akrabnya. Biasanya yang kalah itu orang muslimnya. Karena takut perasaan dengan orang selain Islam. Biasanya orang selain Islam dia tidak mengerti, dia ada perasaan dengan kita. Dan itu terjadi. Berapa banyak orang itu meninggalkan akidahnya karena sebab kawan akrabnya. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi dijelaskan tidak boleh berteman dengan orang kafir itu. Gimana ketika kita berteman tapi orang kafir tersebut selalu mengingatkan kita dalam artian ketika waktunya sholat dulu sana. Jadi maknanya berteman itu pertama akrab, jatuh kepada kecintaan. Kalau kita bekerja di situ orang kafir, kita orang beriman, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu mencintai, meniru mereka menjadi kekhususannya. Karena kita hidup tidak mungkin akan menjaga orang Muslim saja. Berarti kalau kita berteman dalam hal pekerjaan enggak ada apa-apa, asal kita tidak menjatuhkan kecintaan kita kepada mereka. Tapi hati tetap dimusuh. Cuma urusan dunia boleh. Tapi jangan sampai kita dengan urusan dunia karena baiknya lalu jatuh kecintaan kita kepada mereka sehingga kita merasa rendah, dia merasa tinggi. Ini tidak. Jadi agama jangan dibawa kepada urusan dunia. Jadi umpamanya ada kongsi dagang orang kafir dengan orang muslim tidak mengapa. Cuma kalau bisa kita jadi pimpinan. Jangan dia jadi pimpinan, dia jadi pimpinan kita tidak boleh sholat nanti. Boleh bekerja bersama orang kafir boleh. Tapi alangkah baiknya kalau manajernya itu orang muslim sehingga kita tidak diapa-apakan. Tapi kalau orang kafir nanti musola nanti dibuat hanya 1 meter atau 2 meter. Waktu siang kita tidak boleh siang. Waktu sholat Jumat tidak boleh disuruh kerja. Jadi kalau mereka tidak mempengaruhi kita, kita boleh dengan syarat tetap hati kita tidak boleh sayang sama mereka. Urusan dunia, wallah, yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagaimana cara penerapan kaidah udzur bil Jahil. Ustaz ya, kepada misalkan ada orang yang dia yang seseorang ini sering menyanjung adab orang kafir kayak misalkan itu di kota kafir itu orang-orangnya Ya bersih, rapi. Rapi dan selalu patuh pada aturan. Kalau berjalan selalu di tempatnya. Nah, setelah kita jelaskan tentang tidak boleh menyanjung meskipun ada pengaruh. Apakah orang itu kalau misalkan si orang itu tetap maksa, harusnya nggak apa-apa dong, kan kita bisa contoh ada pada begini. Artinya dia
menolak Ustaz. Jadi kita itu kewajiban kita untuk menasihati. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Dan nasihat itu di mana? Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil peringatan itu bagi orang yang hatinya takut kepada Allah. Wa yatajannabu wal ashqa. Dan akan menjawab peringatan itu bagi orang yang hatinya tertutup. Dan peringatan itu hanya bisa diterima orang yang mukmin yang kuat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Al-Dzariyat. Peringatkan. Tapi peringatan ini kalau dia orang yang kuat imannya akan menerima. Jadi kita tetap menasihatinya. Ada menerima, kita tidak mengkafirkan si dia. Dan kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk. Karena peringatan itu mungkin sekali belum terima, 2 kali, 3 kali, mungkin nanti setelah beberapa bulan dia menerima bisa jadi. Yang penting kewajiban kita untuk menasihati. Nah, namanya udzur bil jahli itu karena memang dia tidak tahu. Tapi tidak boleh orang itu udzur bil jahli karena kebodohan lalu dia tidak menuntut ilmu. Ya. Kalau dia punya kemampuan untuk menuntut ilmu dan bertanya, tidak ada udzur. Tapi kalau dia tidak ada ditanya, satu contoh, namanya kita mau sholat, dia kanan kiri kita tidak ada orang Islam, dan kita tidak punya kompas pula untuk tahu kiblat. Bismillah kita sholat. Ternyata setelah sholat kita diberitahu, Pak sholatnya kok di situ, ini kiblat sana. Itu namanya udzur bil jahli. Tapi kalau kita sudah tahu itu kiblat menghadap ke sana, kita menolak dan orang menyampaikan itu adalah orang-orang yang beriman, nah tidak ada udzur lagi karena kita sudah diberitahu oleh seseorang. Jadi seperti tadi kita menasihati, namun belum diterima atau tidaknya kita harus bersabar, tetap menasihati saja. Wallah, karena kita berhak menasihati, Allah Ta'ala memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu kehendaki, tetapi Allah Ta'ala yang memberi taufik kepada siapa yang ia kehendaki. Cuma kita tidak boleh mengolok-olok, tetap kita hanya tugas kita, wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan berita. Wallah. Mana? Kalau kemudian kayak contohnya orang yang menyembah kubur, Iya. itu apakah kaidah udzur bil jahli tetap tidak bisa loh, sudah banyak orang yang memberitahu. Bayangkan dia tidak tahu jalan menanya. Udzur bil jahli itu maknanya orang yang tidak hidup di tengah kaum muslimin. Dan mereka tidak tahu dapat udzur. Sekarang itu apa? Tidak kemaksiatan tahu, kebaikan juga tahu. Dia tidak tahu jalan menanya. Kenapa dia tidak tahu, dia tidak menanya dulu? Jadi namanya udzur bil jahli itu bagi orang yang hidup di tengah orang-orang kufar, ya. Kemudian tidak ada sifatnya orang yang memberitahu. Sekarang orang menjelaskan kebenaran, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini wajib, banyak sekali, bahkan dengan radio, dengan TV, dengan YouTube yang lainnya, dengan streaming. Tidak ada alasan untuk tidak tahu, kecuali orang yang tertutup dari ilmu. Di beberapa daerah yang tidak masuk dakwah, ada seorang guru yang bertanya sudah 53 di dalam pelajari ilmu agama. Oh, sudah S3. Ada seorang guru yang katanya sudah S3 dan belajar ilmu agama. Dia mengatakan bahwa tidak semuanya hadis wajib kita ikuti. Lalu mana dalilnya? Kalau maksudnya tidak semuanya hadis itu hadis lemah, ya memang kita tidak mengikuti. Tapi hadis itu luan sahih, wajib kita mengikuti kalau kita mampu. Katanya ada 2 jenis hadis yang ada apa ini? Haram. Apa ini? Alterasi itu apa? Alterasi. Alterasi itu tradisi. Bukan.
Yang menanya siapa ini? Dan tidak ada di sini beliau mengatakan hadis yang menunjukkan pada budaya. Yang tidak paham ini soalnya. Contohnya jenggot adalah budaya Arab. Mana jenggot budaya Arab? Beliau mengatakan akful liha wa qassis sawar. Potong kumismu, peliharalah jambut. Oh, enggak ada ya. Itu hadis Bukhari. Terus kalau juga mengatakan wajib makan dengan 3 jari. Lalu bagaimana ketika makan sop? Maka kalau sop tidak bisa diajari ya dengan sendok. Nah, apa ada yang mengatakan kalau minum harus 3 jari gitu? Ya ini makanya di sana kurma ya dan juga yaitu kandung yang lain. Jadi bukan begini. Tapi kalau itu buburnya tidak mungkin ya. Atau kolak itu atau sayur mau tidak mau ya pakai sendok. Ini alasan bagi orang menolak sunnah, cari-cari dalil, cari-cari akal. Itulah alasan dosen saya mengatakan tidak semuanya hadis wajib diikuti. Ya ini ya beliau mengatakan wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia taat pada Allah. Hadisnya sudah benar. Wa ma'a itu ayat. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan oleh beliau kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang tinggalkan. Karena itu kita harus menuntut ilmu dari orang-orang yang sikko ilmunya, bukan dari orang yang mau merusak din. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita kalau ada tetangga kita yang kafir meninggal? Apa boleh kita datang melayat? Orang kafir meninggal dunia, kalau kita melayat kepada keluarganya untuk memberi nasihat, tapi mendoakan orang kafir tidak boleh. Ya, karena dia kufur. In tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah. Kamu mintakan ampun atau tidak, tetap Allah tidak akan memintakan ampun. Dan juga tidak boleh kita belasungkawa. Ya, menaruh satu kesedihan tidak boleh. Wong itu bukan orang muslim. Sebagaimana beliau ketika kami meninggal dunia tidak disolati, ya, dikubur bukan di kuburan kaum muslimin, sekali untuk kerabat dekat. Wallah. Kalau bilang innalillah. Kalau Boleh kan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali pada Allah. Innalillahi, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu bukan mendoakan mereka. Kami itu miliknya Allah, kami akan kembali. Tapi Allah maghfir lahum tidak. Ya Allah ampuni mereka. Allah marhamu, ya Allah rahmati mereka tidak. Jika safar ke luar negeri tanya tanpa ada urusan yang sudah dijalankan, apakah jatuhnya dosa kecil atau besar? Jika safar ke luar negeri tanpa ada urusan yang sudah dijalankan, maknanya sudah lewat gitu ya, yang sudah dijabarkan ya pun. Jalan lagi. Jika safar ke luar negeri tanpa ada urusan yang dijabarkan tadi, maknanya tanpa ada yaitu untuk berubah, tanpa pula berdagang, tanpa pula berdakwah, ya. Apakah jatuh dosa kecil atau besar? Kalau memang pepergian biasa jatuhnya jatuh dosa kecil kalau tidak mengerjakan kemaksiatan. Tapi kalau merasa membanggakan diri, wah sana buah tertib sekali, rajin, bersih. Nah, ini namanya takdim kepada kufar, termasuk dosa besar. Wallah. Saya pernah dengar dan seorang ada ustazah yang dipercaya oleh teman
beliau bermanhaj salafi, namun beliau mengatakan bahwa tidak benar seorang akhwat menikah dengan seorang ikhwan yang bermanhaj. Bahwasanya tidak harus seorang akhwat menikah dengan seorang ikhwan yang bermanhaj salafi. Katanya jika memang jodohnya bukan manhaj salafi, kita ini disuruh mencari orang laki-laki yang bermanhaj bagus dengan salaf. Karena ada hadis idza ja'akum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawwijha. Ketika ada laki-laki yang bagus agamanya dan baik akhlaknya, orang paling bagus akhlaknya itu orang ahli sunnah, maka segera kamu menikahkan, kalau tidak menjadi fitnah. Wanitanya juga begitu. Nah, apabila kalian mau menikah, maka pilihlah di antara 4 perkara ini. Di antara yang pertama yang dipilih yaitu fadfar bidatid din. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikah karena ada 4 pilihan. Limalihi karena hartanya banyak, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena karirnya, wali dinnya dan karena agamanya. Fadfar bidatid din. Pilih yang kuat agamanya dulu, baru pilih yang 3 ini. Nah, itu semuanya hubungannya dengan din. Jadi kalau memang sudah terlanjur, maka kita memperbaiki diri. Ya, karena apa? Karena apabila wanita ini dia muslimah, taat pada Allah Ta'ala, laki-laki yang muslimah akan menjadi baik. Tapi kalau laki-lakinya orang pergerakan, ini akan mempengaruhi wanita. Wanita itu tipis pikirannya, mudah terpengaruh, dan juga kurang agamanya. Makanya dia bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita itu dengan nasihat yang baik. Karena kalau suaminya baik akan mendukung kebaikan si wanita itu. Kalau wanita dia berjilbab syar'i, tapi kalau suaminya tidak senang, lepaskan jilbab. Kalau tidak, kamu saya cerai. Ruginya wanita. Baik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang bermanfaat poligami dengan pemerintahan sama dengan sunnah rasul. Sama dengan Sunnah rasul, sunnah rasul, tokoh. Iya. Ketika awal Ramadan, banyak yang memilihkan poligami ke pemerintahan daripada menghidupkan bid'ah. Alasannya dia poligami yang menanggung dosanya apabila salah. Kebanyakan yang diputuskan umumnya orang yang mengaku salah sesuatu. Tidak. Belum. Di situ pertanyaannya, yang saya tanyakan, yang barusan Ustaz bilang, ada kategori 3 yang tadi dibilang, apabila gimana kalau seorang pemerintahan berkunjung ke negara kafir, bukan kedutaan ya, kalau kedutaan saya barusan dengar benar. Ini kemudian seorang menteri, dia Islam berkunjung ke negara kafir, itu kan bertentangan. Nah, tadi kan sudah jelaskan kalau ada perwakilan negara. Kalau perwakilan itu versinya kedutaan, bukan menteri. Nah, ya, kalau kedutaan itu boleh, sekarang tinggi mana? Sekarang tinggi mana menteri dengan kedutaan gitu. Kalau kedutaan saja boleh, bagaimana menterinya? Versinya beda. Kalau kedutaan itu dulu, kalau menteri itu kontrak lingkungan beda. Sekarang yang memerintah kedutaan itu tinggal di situ itu menterinya apa dia sendiri? Dan itu tidak ada khilaf. Menurut saya Ya nggak apa-apa, menurut saja nggak apa-apa. enggak.
jelas. Beda soalnya. Nah iya, kalau sama kalau kedutaan itu biasa ke menteri. Nanti dulu, kalau kedutaan itu kedutaan Indonesia tetap di Cina. Iya, karena hubungan apa negara? Sekarang seorang menteri pergi ke negara kita belum tentu pergi ke kedutaan, belum tentu langsung ke Cina juga. Belum tentu langsung ke parlemen Cina, presiden Cina, belum tentu ke kedutaan. Bisa jadi kan beda. Jadi hubungan negara dengan negara itu menurut asal adalah boleh, asal tidak merugikan Islam itu sendiri. Seperti kita berdagang, kalau dia hubungan dengan negara yang lain, ini buatan mana, ini buatan mana. Sampean punya HP apa tidak? Tanya saya, jujur. Punya HP apa tidak? Punya. Mereknya apa? Pabriknya dari mana? Cina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi